Hai, jumpa lagi dengan saya Rian teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi di podcast Novrian Tales yang menceritakan kisah-kisah horor yang dikirimkan oleh para subscriber saya. Tanpa berpanjang-panjang, mari kita mulai, tapi tentunya setelah pesan-pesan berikut mau lewat. Teman-teman, kali ini saya mendapat kiriman cerita dari Dimas, salah seorang resepsionis di penginapan kecil sederhana yang memiliki kamar hanya 6 dan terdiri dari 2 lantai. Dimas baru bekerja di penginapan sederhana ini sekitar kurang lebih 1 bulan. Penginapan sederhana ini bisa dibilang sebagai tempat atau penginapan transit bagi para pelancong yang ingin melanjutkan perjalanan esok harinya dan biasanya menginap hanya semalam. Dan seperti biasa, Dimas merasa malam-malam yang dia lalui sebagai resepsionis di penginapan kecil tersebut biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Tapi ternyata malam itu dia salah. Sekitar pukul 10 malam, Dimas kedatangan seorang tamu, laki-laki yang menggunakan jubah hitam panjang, berbadan bungkuk, dan berwajah pucat. Dengan suara parau, dia meminta menginap 1 malam di penginapan tersebut. Dan kemudian Dimas memberikan kunci kamar nomor 6. Dan sebelum tamu tersebut meninggalkan meja resepsionis, Dimas menyatakan bahwa, "Pak, besok sarapan pukul 7 pagi. Dimas agak heran karena padan atau baju atau jas atau baju panjang yang digunakan oleh orang tadi basah kuyup. Orang yang menginap tadi tidak menoleh atas pernyataan dari Dimas mengenai sarapan pagi. Orang tadi seperti mengabaikan pernyataan Dimas dan langsung pergi menuju kamar dan meninggalkan jejak air di lantai. Dimas berpikir, hujan di mana ya? Kok dia bisa basah kuyup? Oh, tapi mungkin dia hujan di perjalanan. Bisa aja toh, masih berpositif thinking, dan Dimas mengabaikan kondisi tersebut. Sekitar jam 11 malam, Dimas menerima telepon dari Pak Dedi selaku pemilik penginapan. Beliau bertanya, kamar full. Dan Dimas menjawab, full semua. Pak Dedi kaget dong. Karena menurut beliau mengecek buku tamu 6 bulan terakhir, sampai 6 bulan terakhir itu gak ada satupun tamu yang menginap di kamar nomor 6. Jadi kira-kira siapa tamu itu? Karena Dimas juga kekeh bahwa dia sendiri yang langsung memberikan kunci kamar nomor 6 tersebut kepada orang yang menginap. Dan si penginap itu kan memang tidak minta kamar nomor berapa. Dimas yang memberikan kamar nomor 6. Kamar 6 ada yang menginap? Iya Pak, ada. Ah, kamu yakin? Yang benar kamu. Coba kamu cek ke kamar tersebut, tapi hati-hati ya. Dan kemudian Dimas merasa aneh dan penasaran dengan pernyataan Pak Dedi. Padahal dia yakin dia sendiri yang memberikan kunci kamar nomor 6 yang terletak di lantai 2. Kemudian Dimas bergegas mengambil kunci cadangan kamar nomor 6 dan menuju ke lantai 2, menuju kamar nomor 6. Ketika menuju kamar nomor 6 tersebut, ada perasaan aneh di dalam diri Dimas. Tiba-tiba dia merasa auranya berbeda ketika sampai di depan kamar nomor 6. Tentu dengan sopan, dia mengetuk pintu kamar nomor 6, tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Sekali lagi, tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Akhirnya Dimas membuka kamar tersebut menggunakan kunci cadangan. Begitu kamar dibuka, terciumlah bau tidak sedap seperti bau busuk. Dan dia merasa aneh lagi
Karena di sudut kamar itu ada meja kecil dan di atasnya ada kaca. Di atas meja kecil tersebut terletak kunci kamar nomor 6. Dia heran, kok ada kunci kamar nomor 6 di meja kecil itu. Kemudian dia melihat ke arah kaca, kaget. Ini teman-teman asli ya, bulu kuduk saya berdiri nih. Dia kaget melihat laki-laki tadi. Dia untuk meyakinkan dia menoleh ke belakang, gak ada siapa-siapa. Sekali lagi dia menoleh ke arah kaca dan terlihat lagi laki-laki tadi, kali ini wajahnya sudah menghitam, mengerikan. Dimas tanpa babi bu langsung lari tunggang langgang meninggalkan kamar nomor 6 tersebut dan dia gak sadar kunci cadangannya jatuh dan bergemerincing di lantai. Untung saja dia tidak terjatuh karena dia lari ketakutan menuju meja resepsionis. Keesokan harinya Dimas menceritakan kejadian semalam kepada Pak Dedi. Pak Dedi hanya diam dan wajahnya tegang. Nah, ternyata teman-teman, laki-laki tersebut adalah salah satu wisatawan yang memang pernah menginap di situ. Tetapi ternyata dia meninggal, tenggelam di salah satu wisata air yang ada di dekat penginapan. Sehingga kenapa ketika Dimas menerima tamu tersebut malam itu, dia basah kuyup. Dan jasad dari laki-laki ini tidak pernah diketemukan sampai sekarang. Baru tahulah kejadiannya bahwa siapa laki-laki itu sebenarnya. Karena kan tadi Dimas baru 1 bulan ya. Tentu dia tidak tahu informasi terkait kejadian meninggalnya atau hilangnya laki-laki tersebut di wisata air yang ada di sekitar penginapan. Nah teman-teman, kalau dari saya sendiri pribadi, jujur li ya, tadi waktu saya menceritakan ketika Dimas masuk ke kamar ingin mengecek siapa sebenarnya di kamar itu, ini bulu kuduk saya berdiri loh, ya, jujur. Jadi memang cerita ini walaupun hanya cerita saya retelling kepada teman-teman, ternyata bisa membuat bulu kuduk saya berdiri. Paling seru kalau teman-teman nonton video ini di kamar sendirian pakai earphone, matiin lampu. Lebih keren perasaannya. Oke teman-teman, seperti di video-video sebelumnya, teman-teman boleh percaya, boleh tidak. Kalau teman-teman percaya, jadikan bahan renungan. Kalau teman-teman tidak percaya juga nggak apa-apa, jadikan sebagai bahan hiburan. Oh iya, tambahan dari saya, sebenarnya tempat penginapan ini berada di lokasi wisata yang sangat terkenal dan lagi viral akhir-akhir ini. Jangan-jangan teman-teman juga pernah nginap di sana. Oke teman-teman, sekian sudah. Jangan lupa untuk subscribe channel saya, Nofriansah Tales, like and share. Sampai jumpa.